Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Dunia dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama di panti asuhan ini dalam rangka pengajian yang dikaitkan dengan tasyakuran milad yang ke-50 Panti Asuhan Aisyah Tunas Harapan Pontianak. Yang saya hormati Ketua PWM Ustadz Dr. Haji Pabali Musa MAG beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua PDM Kota Pontianak beserta jajarannya, Ketua PCA Ketua PC Muhammadiyah Cabang beserta jajarannya, dan Ketua PR Pimpinan Ranting Muhammadiyah 5 ranting ya Pak ya di sini ya, 5 ranting cabang 4 ranting ya, dan ranting sekota Pontianak. Kemudian yang saya hormati Ortum daripada Muhammadiyah PWA Aisyah beserta jajarannya, dari daerah sampai ranting beserta jajarannya. Kemudian dari Nasihatul Aisyah mungkin dari daerah wilayah sampai ranting ada nggak hadir yang saya hormati. Kemudian dari pimpinan cabangnya ya, kalau ada, betul ya Pak ya, dari pimpinan cabang NA ada yang hadir beserta jajarannya, dan pimpinan ranting Nasihatul Aisyah beserta jajarannya. Nah, kemudian otonom dari Pemuda Muhammadiyah. Kan Pemuda Muhammadiyah. Iya, Pemuda Muhammadiyah ya. Pemuda Muhammadiyah dari wilayah sampai ranting beserta seluruh jajaran dan anggotanya. Kemudian dari pemuda Muhammadiyah, kemudian remaja Muhammadiyah dari wilayah sampai ranting. Apalagi Bulbatan ya. Yang saya hormati dari wilayah sampai ranting ya, semuanya ya. Yang saya hormati dari apa tadi, satu lagi yang apa namanya, Tapak Suci, ada nggak yang dari Tapak Suci ya? Kalau ada kepengurusannya sampai ranting, yang saya hormati dan yang saya bahagiakan. Kemudian yang saya hormati undangan hadirin hadirat yang berbahagia beserta seluruh anak-anak dan pengurus yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pada hari ini kita mengadakan tasyakuran, yang mana ini adalah acara sisipan dari pengajian Muhammadiyah Kota Pontianak yang setiap pekannya. Jadi kami atas nama tuan rumah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya semuanya, yang dari Muhammadiyah maupun undangan semuanya, hadirin hadirat seluruhnya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah yang mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hilang Pak. Hadirin hadirat yang berbahagia, baiklah,
acara ini disponsori oleh PDM Kota, yaitu dikomandani oleh Ustadz Dr. Andes Enoch Sanusi MAG atau MPDI ya, MPDI. Kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya diberi kesempatan untuk sebagai menyisip acara ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat. Yang jelas kami dari panti ini minum sambil nyelam ya. Pengajiannya dipercaya untuk minum sambil nyelam ya Bu, istilahnya tuh. Nyelam sambil minum. Nah, ini maklumlah ya. Saya enggak tahu tadi bahwa saya itu salah ngomongnya ya. Jadi disitulah seninya kalau nenek-nenek bicara ya. Udah ada yang lola sedikit. Nah, ya lola lama lama loadingnya ya, loadingnya lama. Jadi kami terima kasih sebesar-besarnya. Mana Pak Eno ada enggak hadir nih? Mungkin Pak Eno ini yang orangnya yang saya banyak ganggu untuk kehadiran pada hari ini ya. Maka kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebenarnya bukan kali ini ya kami nyelam sambil minum tadi, tetapi sudah beberapa waktu yang lalu. Nah, perlu juga diketahui selain juga biasanya milad ini kami adakan bersamaan program lain, bersinergi dengan program lain, umpamanya wisata. Kalau tahun kemarin kami melakukannya di Rekadana Jeruju ya. Jadi wisata sambil milad ya. Miladnya di sana dilakukan 1 hari Pak. Sambil wisata juga, sambil ada pertandingan-pertandingan, ada atraksi kesenian dan sebagainya. Nah, jadi begitu emak-emak Pak ya, suka mau menyatu-nyatukan istilahnya efisien waktu dan efisien biaya. Ini paling suka emak-emak tuh Pak ya. Nah, itu mungkin Bapak enggak tahu bahwa emak-emak itu suka mau mensinergikan acara-acaranya yang seperti itu. Mudah-mudahan kebijakan seperti itu tidak menyalahi ya Pak ya. Menyalahi enggak Pak kira-kira? Enggak kan? Ya. Mudah-mudahan itu bisa semuanya berjalan dengan baik. Mana Pak Rahmat hilang? Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini juga kami terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Pabali Musa MAG yang berkesempatan hadir dan siap untuk menyampaikan materinya nanti. Nah, mohon maaf ini menyalahi kebiasaan yang biasa ya. Ada mutiara hikmah. Nah, itu lagi Bu, emak-emak suka nak begitu ya. Ada sesuatu yang beda dia senang. Nah, mudah-mudahan mutiara hikmah istilah pada hari ini saja ya berkesan bagi hadirin semua yang hadir pada hari ini. Dan yang jelas apa yang disampaikan beliau nanti mutiara hikmah yaitu kata-kata ilmu pengetahuan yang kita terutama bagi anak-anak kami bisa kuat untuk melakukan apa yang menjadi informasi-informasi yang baik atau perintah-perintah, dan kuat juga untuk meninggalkan apa yang harus ditinggalkan atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, maka dari itu kami mohon doanya supaya anak-anak kami ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Kelak akan berguna bagi masa depan. Kemudian pada kesempatan ini juga kami atas nama Panti acara tasakuran ini dimaksudkan adalah merupakan bentuk kegiatan kami bersyukur
yaitu dalam rangka kegiatan seperti ini yang diisi mulai dari ngaji, terus ada sambutan, ada talkshow, terus ada lagi nanti atraksi hiburan, ya, sebagai mengisi acara hiburan nanti, atraksi kesenian. Mudah-mudahan semua acaranya itu berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa 50 tahun itu adalah perjalanan yang sangat panjang dan mungkin melelahkan kalau bagi yang merasa lelah. Tetapi alhamdulillah rasa lelah itu melihat keadaan di sekeliling yang menyenangkan, akhirnya merasa lelah itu tidak berdampak bagi kami. Mudah-mudahan kami tetap kuat untuk melaksanakan apa yang diamanahkan kepada kami sebagai pemimpin ataupun pengurus panti ini yang sudah diamanahkan. Mudah-mudahan kami diberi kekuatan, semangat untuk terus melaksanakannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, ya, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini 50 tahun, sudah setengah abad ini, yang semuanya apa yang kami lakukan ini sesuai aturan perserikatan dan aturan dari pemerintah kita, ya. Alhamdulillah dari sekian banyak aturan-aturan itu, ini kami sudah merasakan ada 6 standar, ya, aturan pemerintah yang kami terapkan, yang mana mungkin kita yang sebagai pengurus merasakan antara keluarnya peraturan pengelolaan panti menurut standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah itu ada kontradiksi antara peraturan yang sekarang dengan yang sebelum ada peraturan yang kita kelola secara tradisional. Sehingga di antara kami ada juga yang artinya ya harus diatur dulu secara bijaksana untuk mengambil kebijaksanaan tersebut, ya. Bukan artinya salah paham tidak bisa bersatu, tetapi kesalahpahaman itulah yang bisa diselesaikan secara hikmah hingga bisa kita menjalankan peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, terutama para pengasuh, bahwa di dalam peraturan yang baru ini dalam pengelolaan panti itu ada 6 standar yang harus kita penuhi. 6 standar yang harus kita penuhi, mungkin dari bapak-bapak yang pengelola panti seperti Pak Muji itu sudah mengetahui, ya, dan Pak sudah mengetahui, ya Pak, ya. Maaf Pak, saya lupa nama Bapak. Dari Nur Fauzi, ya, sudah tahu. Nah, Bapak mungkin selama ini juga merasakan bahwa sebelumnya ada peraturan 6 standar ini kan kita kelola berdasarkan, ya, kebijaksanaan yang kita buat, ya, peraturan-peraturan. Dengan adanya 6 standar ini ada harus kita ikuti demi kemajuan bersama, ya. Nah, jadi di situ kita harus mengambil kebijaksanaan yang panjang, ya, pemikiran yang panjang, ya, tetapi itu sesuai apa yang terdapat dalam firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanus, apa tuh, ya, akhir surat Ali Imran tuh, ya ayyuhallazina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi kita kalau bersabar itu tidak hanya perlu bersabar begitu saja, tetapi harus bersabar yang panjang sekali, ya, wasabiru, ya, diulang lagi. Ya, hai orang yang beriman, kata Allah, hendaklah kamu bersabar dan bersabar lagi. Nah, artinya kita di dalam mengambil suatu keputusan dan mengambil hal-hal yang baru begitu, kita harus pikirkan panjang sekali. Jangan mau menurut kebiasaan kita saja, ya. Nah, jadi kalau di Muhammadiyah dikenal dengan pembaharuan, ya. Nah,
Jadi untuk menerima yang baru itu memang agak sulit melaksanakannya, tetapi kita melihat manfaatnya itu akan baru kita menyadari. Ibu-ibu yang saya hormati, kemudian itu ada lagi standar proses. Nah, standar proses ini mulai dari penerimaan. Itu asesmennya bukan sekali saja baru kita mengambil keputusan anak itu diterima atau tidak. Nah, itu tentunya melalui proses, ada prosesnya pertengahan, ada ya kalau hampir terakhir anak itu, dan proses terakhir sampai mereka itu harus bisa lepas dari panti. Itu ada asesmennya tersendiri. Dan itu pun bagi kita adalah sangat sangat harus bijaksana sekali karena di luar kebiasaan kita selama ini. Kemudian standar manajemen dan organisasi. Kalau ini mungkin bagi panti yang formal itu standar manajemen dan organisasi mulai dari izin operasionalnya. Kalau sekarang izin operasionalnya itu ada 2 dari Dinas Sosial dan Bansos Polka tuh istilahnya Pak. Bansos Polka. Nah, ya dari 2. Kesbangpol ya. Dari itu ada 2 jadinya. Kalau standar manajemen dan organisasi ini izin operasionalnya tuh Pak bedanya rupanya beda-beda berlakunya. Kalau dia akreditasi A berlakunya sampai 5 tahun. Kalau dia akreditasinya B itu 4 tahun. Kalau C itu 3 tahun sampai seterusnya ke bawah. Nah, jadi itu manajemen dan organisasi. Jadi peraturannya itu mulai dari akte apa itu namanya akte notaris. Nah, alhamdulillah kalau kita dari Panti Muhammadiyah tidak diperlukan akte notaris sih Pak ya, cukup dari akte PP. Nah, karena akte PP itu berlaku untuk semua panti yang Muhammadiyah maupun Aisyah. Nah, kemudian standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini cukup rumit sekali, ya. Dan ini sangat berpengaruh sekali keberadaan bapak-bapak dan ibu-ibu para donatur, ya. Nah, sekarang kita dapat saksikan bahwa bangunan yang sudah dinilai ini sebagai bangunan sudah sehat, ini adalah tidak terlepas dari kontribusi dari bapak-bapak dan ibu-ibu para donatur. Ya, maka dari itu mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu para donatur ini mendapat imbalan yang setimpal dan sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh bapak-bapak, ibu-ibu, waktu kami diakreditasi 5 tahun yang lalu, itu tangga kami untuk naik ke jemuran katanya kurang sehat karena agak jenjang gitu tinggi. Nah, sampai ke situnya dinilai ya. Itu minta dirubah supaya ada tempat berhentinya sedikit supaya tidak terlalu tinggi jenjangnya. Nah, itu alhamdulillah sudah kami robah. Padahal bangunan itu sudah permanen ya. Sehingga untuk merubahnya harus meroboh WC-nya 1 ya, untuk meroboh apa yang sesuai yang kata sehat tadi. Nah, dari situ. Kemudian di atas, terus terang Pak, di atas memang tidak ada WC, ya. Tapi alhamdulillah di WC di bawah itu menurut aturan yang sehatnya itu 6 orang untuk 1 WC. Tapi alhamdulillah cukup lah kalau itu. Tapi bukan cukupnya dari hitungan Pak. Dari di atas itu dikatakan kurang sehat juga. Alhamdulillah sekarang sudah ada WC-nya di atas. Nah, ini kata saya berkaitan dengan kontribusi dari Bapak Ibu donatur. Coba kalau nggak ada cuannya Pak, itu tidak bisa kami melaksanakannya. Maka dari itu kami sangat berterima kasih atas kontribusi dari donatur ini sehingga kami bisa mengatur dan sesuai apa yang menjadi tuntutan dari standar tadi. Berapa menit saya ini? Hah? Udah, saya minta 5 menit lagi Pak ya. Nah, lanjut. Nanti Nah,
Bukan Pak, ini artinya saya harus mensosialisasikan karena ini bagi kami juga baru dan sangat sangat perlu suatu masukan-masukan mungkin dari nantinya. Nah, kemudian dari Pak Sarana ini juga Bapak Ibu perlu kami informasikan, walaupun ini kita tahu masa sulit setelah COVID ini sangat berpengaruh. Ini terpengaruh juga bagi kami yang di panti ini. Tapi alhamdulillah kami bisa mengganti bis kami yang sudah butut itu menjadi bis baru, buka bungkus Pak, Mitsubishi. Ya, itu bukan hadiah. Banyak orang yang menyangka itu hadiah karena alhamdulillah kami akreditasinya A. Nah, jadi dikatakan hadiah, ya kami ya nggak bisa banyak-banyak berkomentar. Tapi perlu Bapak ketahui, itu adalah Bapak dan Ibu donatur, di situ ada kontribusinya di bis itu ya. Nah, kami nekat. Tapi emak-emak nih, bapak-bapak, memang pandai nabung-nabung. Sebelum COVID sudah ada tabungan untuk mengganti bis kami yang lama itu. Karena bis kami yang lama itu sangat menyusahkan kami. Kami perempuan-perempuan tidak tahu soal betul membetulkan mesin-mesin itu. Alhamdulillah kami sekarang sudah punya bis baru. Dan dengan bis itu kami juga merasa sudah lancar. Terutama untuk mengantar anak-anak sekolah yang jumlahnya di sini 45 orang. Memang kapasitasnya 45 orang. Dan ternyata kalau di kamar itu juga ada hitung-hitungannya, hitungan sehat di dalam kamar itu termasuk tempat tidurnya. Kalau bertingkat itu agak kurang sehat. Jadi alhamdulillah tempat kami nggak ada tempat tidurnya yang bertingkat. Nah, ini semuanya tidak lepas dari peran bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Dan kami berusaha untuk melaksanakan standar ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada yang lebih aneh lagi, atau bukan aneh, ini memang tuntutan ya. Ada standar SDM. Nah, SDM ini mulai dari pegawai-pegawai. Jadi kalau zaman dulu kita punya panti atau pesantren, anak yang masak, anak yang jaga dan sebagainya, itu harus ada punya mak dapurnya, harus punya yang tukang keamanan dan sebagainya. Walaupun anak juga harus membantu sebagai belajar. Tapi sekarang menurut standar ini harus punya itu semua. Alhamdulillah kami punya semua itu ya. Ada seksi keamanannya, ada seksi kebersihannya, ada drivernya. Nah, jadi kalau kita juga yang jadi driver, nggak ada driver khusus, itu sudah mengurangi nilai kalau akreditasinya. Nah, ini mungkin baru bagi kita ya Pak, Ibu. Kalau kita dulu, kita semua yang jadi pengurus juga, jadi drivernya ya. Nah, jadi itu sebenarnya nggak sehat kalau seperti itu. Kemudian standar hasil yang keenam. Jadi kita harus punya hasil anak-anak yang kita keluarkan, dan berapa anak-anak yang kita keluar itu sesuai dengan kualitasnya masing-masing yang perlu kita laporkan. Nah, dari penilaian ini semua, 6 standar ini yang dituntut oleh kita, yang saya rasa tidak mudah kita untuk melaksanakan. Tapi dengan ibu-ibu yang sudah sepuh, kami kebetulan kepengurusan ini ada 3, kalau dibagi ada 3 masa, ada yang 40 tahun ke bawah, ada yang 60 tahun ke bawah, ada yang 60 tahun ke atas. Jadi saling bisa membantu. Nah, jadi inilah mungkin informasi-informasi yang mungkin kami perlu perlu masukan dari Bapak Ibu atau kritikan demi kebaikan masa yang akan datang. Yang kami sampaikan ini mudah-mudahan dapat menggugah hati Bapak Ibu, memberikan kami masukan-masukan demi kemajuan kami masa yang akan datang. Dan sebelumnya kami mohon maaf kalau kedatangan Bapak Ibu di tempat ini ada hal yang tidak berkenan, terutama harus berdesak-desak dan sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf karena kelebihan waktu saya mungkin lebih dari 5 menit ya. Nah,
kalau diteruskan nih lebih panjang. Nah, emak-emak memang begitu, bapak-bapak. Tidak boleh dibiarkan, harus ditahan kalau udah mau ngomong, karena kebiasaan ngomel. Nah, tapi kami kalau emak-emak di sini ngomelnya harus dibatasi. Kita jadi pengasuh ini harus pintar semuanya, Pak. Pintar ngomelnya, pintar pokoknya yang tak pintar pun harus dipintar-pintarkan. Karena menghadapi anak ini memang harus banyak ilmu yang harus dimiliki oleh emak-emak ini. Nah, jadi terima kasih sekali lagi atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkenan hadir pada acara ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan mendapat bimbingan dari Allah, kemudian dimudahkan urusannya dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Sudah panjang lebar diuraikan oleh Bu Hidayah. Ternyata kalau emak-emak ini tidak hanya menguasai jalanan ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah biasanya kalau sudah berada di jalanan, lampu sen kiri belok kanan pun tidak boleh dimarah gitu kan, tetap benar. Ternyata kalau emak-emak sudah pegang mic pun luar biasa gitu ya. Itulah dia power emak-emak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Ayanda Pak Musa, yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan di Muhammadiyah, mulai dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, yang kami hormati Ibunda Ketua Panti, Bunda Hidayah, Bunda-bunda di pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang, ranting, serta tokoh-tokoh masyarakat yang alhamdulillah saya lihat hadir dalam kegiatan kita pada hari ini, dan juga Bapak dan Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat bersilaturahim bermuajah dalam agenda rutin dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, yaitu pengajian Ahad pagi yang alhamdulillah hari ini ketempatan di Panti Aisyah Tulas Harapan, dirangkai dengan kegiatan Milad Panti yang ke-50. Semua ini adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua berada dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, serta nikmat sehat, sehingga kita semua diringankan langkah untuk menghadiri kajian pada hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Kemudian semoga syafaat beliau selalu membersamai kita hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang berbahagia, sebenarnya sudah diuraikan panjang lebar oleh Bunda Hidayah tentang kegiatan kita pada hari ini, yaitu milad dari Panti Aisyah yang ke-50, Panti Aisyah Tunas Harapan yang berada di Kota Pontianak, berada di bawah pimpinan daerah Aisyah Kota Pontianak, dan panti ini adalah merupakan salah satu amal usaha Aisyah, amal usaha Aisyah yang berada di bawah Majelis Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu, ibu-ibu yang berada di panti, pengasuh-pengasuh panti itu berkoordinasi dengan teman-teman di Majelis Kesejahteraan Sosial di pimpinan daerah Aisyah maupun di pimpinan wilayah Aisyah, karena kami selalu berkoordinasi dan berkolaborasi juga dengan pimpinan daerah Muhammadiyah yang alhamdulillah memiliki panti juga, Panti Tunas Melati. Kemudian kalau di wilayah itu Panti Nur Faizi ya, Bang Iping ya. Nah, kita berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kualitas panti-panti kita.
Nah, hadirin pengajian Ahad pagi yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami selaku pimpinan daerah Aisyah Kota Pontianak mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu semua. Kemudian terima kasih juga kepada Panti Asuhan Kelas Harapan yang sudah sangat luar biasa sampai usia yang ke-50. Kalau kita berbicara tentang milad, tentunya yang paling esensi adalah bagaimana kita merefleksi makna dari milad itu sendiri. Milad atau lebih dikenal dengan kita memperingati hari kelahiran. Kalau di Muhammadiyah juga populer milad ini ya Bapak Ibu. Meskipun saya tadi pernah buka-buka di Suara Muhammadiyah, ini adalah ranah dari Ijtihadiyah. Artinya tidak ada nas yang membahas khusus tentang kegiatan milad kita ini, tetapi merujuk kepada Ali Imran 104 itu, jika kegiatan milad kita ini mengarah kepada hal-hal yang positif, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair ya'muruna bil ma'ruf, jika milad kita ini kita adakan mengarah kepada hal-hal yang positif, maka itu dibenarkan dan mungkin dianjurkan supaya kita tergolong kepada orang-orang yang beruntung, karena senantiasa segala kegiatan kita adalah untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Akan tetapi sebaliknya, jika kegiatan milad ini mengarah kepada hal-hal yang buruk, kepada malah mengarah ke arah yang syirik, maka itu tidak dibenarkan. Sebagaimana Muhammadiyah juga mengadakan milad, dan alhamdulillah Panti juga mengadakan milad. Tadi berapa ya Pak? 50 tahun plus 1 ya Pak ya. Ternyata Desember 1974. 50 tahun berarti usia emas ya Bapak dan Ibu. Luar biasa, 5 dekade perjalanan Panti kita ini, mulai dari pendiri pertama. Saya mengenal Panti ini begitu saya bergabung di Nahdlatul Aisyah. Bunda Rumina ya, Bu Hajah Rumina ya, Bang Helmi ya. Nah, itu yang saya pertama kali mengenalnya, itu adalah Bunda Rumina yang luar biasa. Kalau kami di Nahdlatul Aisyah mengadakan kegiatan, beliau selalu membantu kami, malah terbalik Bang ya. Luar biasa, beliau malah mensupport kami di Nahdlatul Aisyah. Itu beberapa tahun yang lalu. Nah, perjuangan beliau sampai beliau begitu sepuh itu tetap komit di panti asuhan, itu yang merupakan semangat bagi kami di Nahdlatul Aisyah, di Aisyah, untuk terus melanjutkan perjuangan beliau. Refleksi yang seperti inilah yang mungkin perlu kita sampaikan kepada generasi-generasi penerus di Aisyah, Nasyiah maupun Muhammadiyah, bahwa perjuangan pendahulu-pendahulu meletakkan dasar pertama sehingga sampai kepada 5 dekade ini bukan merupakan suatu hal yang mudah, suatu hal yang gampang. Karena setengah abad Panti itu memberikan pelayanan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan, membutuhkan pendidikan, membutuhkan kasih sayang. Nah, itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Bapak dan Ibu hadirin jamaah pengajian Ahad pagi yang berbahagia. Kalau kita berada di panti ini atau kita berbicara tentang panti, ngobrol-ngobrol panti, pasti kan terbayang sebuah tempat, sebuah rumah atau sebuah bangunan di mana terdapat anak-anak atau tempat anak-anak yang dalam tanda kutip tidak bersama dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua, berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, baik itu mungkin suku, bahasa, kebiasaan maupun agamanya. Nah, dengan dua hal potensi yang dibawa oleh anak-anak panti ini, tentunya ini merupakan ladang dakwah yang luar biasa bagi Bapak dan Ibu yang berada di panti, yang telah diamanahkan sebagai pengurus, sebagai pengasuh ya Bapak Ibu, kemudian sebagai pendidik di panti ini.
Karena dengan latar belakang yang berbeda, kemudian dengan tidak bersama orang tuanya, berarti kita yang berada di panti ini diberikan amanah bagaimana anak-anak yang dengan latar belakang berbagai bidang ini malah agamanya pun berbeda, kemudian ada yang mualaf segala macam seperti itu ya Bu ya. Ada yang mualaf segala macam. Nah, bagaimana kita bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan pendidikan, bisa memenuhi hak-hak anak yang membutuhkan tadi. Karena panti ini tidak hanya sebagai tempat tinggal sementara, tapi juga sebagai tempat untuk menumbuhkan karakter dan keterampilan. Melihat dari peran panti yang sangat penting, oleh karena itu peran pengasuh, pendamping ini juga sangat luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hidayah tadi, standar dari LKSA, lembaga panti kita ini juga dikenal sebagai LKSA, kalau di Dinas Sosial seperti itu ya Bang Ibing ya, lembaga kesejahteraan sosial anak ya. Nah, terbarunya 6 standar, jadi tidak hanya sebagaimana yang Ibu tadi sampaikan, tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi ada standarisasi khusus mulai dari fisik, bangunannya, mulai dari pola pengasuhannya, mulai dari standar pendampingnya, itu juga semua sudah terstandarisasi. Karena jika tidak, kita tidak bisa diakui sebagai LKSA atau sebagai panti yang diizinkan untuk beroperasional. Karena itu kami dari pimpinan daerah Aisyah mengucapkan terima kasih sekali yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu yang berada di panti, apresiasi yang luar biasa karena telah membersamai anak-anak ini, kemudian telah menginfakkan waktunya untuk bersama-sama anak panti dalam rangka mendidik dan menjaga mereka supaya tetap dalam koridor akhlakul karimah yang kita inginkan nantinya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kepada mungkin pengurus panti ya, Pak Rahmat, Bunda Hidayah, dan ini juga kepada teman-teman di majelis sosial, kita punya program-program yang memang sudah kita susun bersama yang ada di panti ini. Program ini tidak hanya untuk pemberdayaan anak-anak itu saja, tapi kami sering juga melihat bahwa panti kita ini luar biasa memberikan pendidikan dan keterampilan, kemudian pemberdayaan ke anak-anak, baik itu dari lingkungan di dalam maupun dari luar. Banyak pengabdian masyarakat menyasar ke panti kita. Ini artinya adalah kepercayaan. Pengabdian masyarakat tidak hanya dari kampus Muhammadiyah dan Aisyah, juga kampus-kampus lain menyasar anak-anak kita dalam rangka pengabdian mereka, juga lembaga-lembaga sosial banyak yang menyasar ke panti-panti kita. Nah, ini merupakan kepercayaan yang harus kita jaga ya Bapak Ibu yang berada di panti, kepercayaan ini supaya kedepannya program-program yang telah kita susun didukung, tetap didukung tidak hanya dari Muhammadiyah, Aisyah, tapi juga pemerintah. Karena anak-anak kita yang berada di panti harus sekolah. Kemudian anak-anak kita yang berada di panti harus terampil. Dia harus punya skill. Karena tadi saya katakan bahwa panti ini bukan tempat yang permanen, hanya sementara sampai nanti mereka sudah siap untuk berada di luar dan mereka sudah punya bekal akademik, sudah punya bekal keterampilan, sehingga ujung-ujungnya muaranya kita berharap anak-anak kita ini adalah anak-anak yang mandiri. Jika di luar bisa bertahan, bisa survive, dan bisa menjadi pribadi-pribadi kader-kader Muhammadiyah yang membanggakan. Itu harapan kami untuk anak-anak ya. Bunda berpesan kepada anak-anak semua, program yang telah dibuat panti sungguh luar biasa. Semua ini adalah untuk kalian ya, anak-anakku sekalian, bekal ya. Jadi kalau sekolah disiplin, tertib, jangan ada yang bolos ya, jangan ada yang kabur. Kemudian kalau ada Pak Rahmat ngajak sholat, ada kajian, ikuti ya, karena ini semua bekal kalian.
Ya, kita muara kita adalah akhirat ya nak. Dunia ini adalah sementara, investasi kita untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Kamu sudah luar biasa difasilitasi untuk menuju akhirat dengan bekal yang luar biasa. Kemudian juga ada latihan-latihan keterampilan dari berbagai aspek. Kalau kemarin Aisyah itu ngajak belajar menjahit, ternyata dari panti ini begitu kami pantik, yuk kita belajar jahit. Dari sekian anak itu muncul keterampilan-keterampilan, baru sekali pegang mesin sudah jadi produk. Itu kan sebenarnya luar biasa, potensi yang luar biasa yang harus kita gali. Jadi anak-anak nanti kalau berada di luar, tetap harus membawa nama baik panti, terutama nama baik Muhammadiyah dan Aisyah. Jangan tinggalkan sholatnya. Kalau ada kegiatan-kegiatan, ikuti dengan serius, karena ini semua bekal buat kalian. Kalian termasuk orang-orang yang beruntung, karena tidak semua anak-anak di luar sana bisa masuk ke sini dan dapat ilmu yang luar biasa. Enggak hanya akademis, sekolah, kan di sekolah ini ya Pak ya, diantar pakai mobil yang bagus tadi kata Ibu ya, dijemput, kemudian sholatnya teratur, setelah itu ada kajian, diajarin ngaji, diajar yang lain-lain. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang harus anak-anak syukuri. Jadi jangan ada yang kabur-kabur lagi ya Bu ya. Nggak ada yang kabur-kabur lagi setelah ini ya Pak Rahmat ya. Tapi Ibu yakin anak-anak ini adalah anak yang solehah. 40 anak-anak panti ini luar biasa. Insya Allah menjadi 45 ya Bu ya. Oh ya, Masya Allah, 45 anak-anak panti insya Allah menjadi kader-kader Muhammadiyah dan Aisyah nantinya. Termasuk yang tadi ketua panitia, Bapak dan Ibu, yang ketua panitia itu adalah alumni panti. Dan sekarang beliau adalah pengurus di pimpinan daerah Aisyah Kota Pontianak, kader dari panti kita. Nah, itu adalah harapan-harapan kami dari pimpinan daerah, semoga ke depan panti kita menjadi semakin baik. Kemudian sebagaimana disampaikan oleh Bunda Hidayah, sebagai lembaga sosial, lembaga kesejahteraan sosial, kemudian sebagai amal usaha, kami tetap membutuhkan dukungan moral dan spiritual serta dukungan material dari Bapak dan Ibu semua. Donatur tetap kami terbuka ya, tidak hanya dari segi artinya uang, tapi juga dari segi tenaga, dari segi relawan, dari segi keilmuan. Silahkan berkolaborasi dengan kami dalam rangka kami menyiapkan generasi-generasi Islami untuk anak-anak kita ini. Kemudian yang terakhir, yang pastinya milad ini adalah milad yang ke-50, adalah ungkapan rasa syukur ya Bunda Hidayah ya, selama rentang perjalanan 50 tahun Bapak dan Ibu yang berada di panti membersamai anak-anak survive, semakin hari semakin baik. Semoga bisa dipertahankan dan harus lebih baik dari hari ini. Jika kita orang beruntung, hari ini lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Mari kita terus memberikan dukungan yang terbaik untuk panti kita, dalam hal ini Tunas Harapan Aisyah, karena setiap langkah kecil kita, kami yakin itu adalah bagian dari perubahan besar yang akan dialami oleh panti dan anak-anak kita. Saya yakin dengan kerjasama, kolaborasi antara Muhammadiyah, Aisyah, jamaah dengan warga-warga yang ada di panti dapat menciptakan masa depan yang cerah buat anak-anak kita. Karena mereka ini yang harus kita kuatkan, mereka ini adalah kader. Kami berharap setelah dari sini anak-anakku menjadi kader Muhammadiyah dan Aisyah yang mendakwahkan amar ma'ruf dan nahi munkar dimanapun mereka berada. Itu saja barangkali Pak Rahmat ya. Mohon maaf jika waktunya berlebih. Terima kasih. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ووفقنا عملا صالحا آمين يا رب العالمين waltakum minkum ummatun yad'una khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah serta jemaah pengajian dengan kedudukan dan posisinya masing-masing. Tak perlu saya sebutkan lagi secara rinci karena tadi sudah diuraikan dan disebutkan secara terurai. Tentu yang berbahagia ini jemaah pengajian yang tiap hari Ahad pagi berkumpul di berbagai tempat. Wabil khusus yang saya hormati Sahibul Hajat, Sahibul Bait. Jadi mulai dari PDA, kemudian juga Ketua Panti dan seluruh penghuninya yang alhamdulillah hari ini syukuran 50 tahun plus, masuk tahun ke-51 dah ya. Alhamdulillah. Jadi ternyata ini panti, kalau beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu, SD Muhammadiyah masukin umur 50, ternyata SD Muhammadiyah itu sekolah swasta Islam pertama di Pontianak, mungkin juga di Kalbar. Nah, ternyata ini juga panti swasta pertama di Pontianak, khususnya bahkan di Kalbar, tahun 74. Nah, jadi panti swasta yang lainnya sudah ada tapi milik pemerintah. Nah, jadi alhamdulillah dan kita sampaikan tahniah, terutama tentu doa, mohonkan berkah dan ampunan kepada perintis dan yang mewakafkan baik hartanya dan segala macam waktu dan pengabdiannya untuk mulai berdirinya panti ini sampai sekarang tetap berdiri. Amin Allahumma amin. Semoga dapat ampunan dan rahmat dari Allah SWT. Saya kebagian mutiara hikmahnya. Jadi ada dua hal saja. Yang pertama landasan syariat tentang mensyukuri nikmat umur ini. Yang kedua beberapa pesan dalam rangka mengisi untuk syukurannya. Yang pertama, Allah merekam perilaku Abu Bakar dalam Al-Quran, surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf itu surah yang ke-46. Di mana Abu Bakar ketika memasuki usia 40 tahun itu berdoa. Jadi ayat itu dimulai dengan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik dan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Lalu ada ungkapan yang diungkapkan oleh Abu Bakar, yaitu ketika masuk umur 40 tahun, iza balagha arba'ina sanah qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, beri aku kemampuan, kekuatan dan semangat untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Nah, jadi semangat syukur mulai dari 40 tahun itu adalah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau anak-anak panti ini, orang tuanya ya panti ini. Dengan segala pembina dan orang yang dituakan, yang selalu mengelola dan menata kebaikan panti ini. Jadi, bersyukur itu diperintahkan oleh Allah, terutama
ketika mencapai tahap usia tertentu. Al-Ahqaf ayat 15. Maka yang kedua, dalam bentuk mutiara hikmahnya, saya menyampaikan beberapa ungkapan bijak dari gurindam Melayu. Gurindam Melayu. Gurindam itu bedanya dengan pantun. Kalau pantun, yang penting kata-katanya bagus, sudah. Walaupun tidak mengandung hikmah. Tapi kalau gurindam, ungkapan-ungkapannya itu mengandung hikmah pendidikan dan pembelajaran. Baik, yang pertama, mutiara hikmahnya adalah hidup sesungguhnya bersyukur. Walaupun tidak selamanya hidup itu mujur. Nah, itu gurindam Melayunya. Hidup sesungguhnya adalah bersyukur walaupun tidak selalu hidup itu mujur. Nah, jadi apapun situasinya harus selalu disyukuri hidup ini. Kemudian yang berikutnya, hidup sesungguhnya adalah harus belajar bersabar. Walaupun hidup ini kadang-kadang tercabar. Itu tercabar itu apa bahasa Melayunya tuh? Ya, tergoda oleh hal-hal yang tidak baik, dikaruniai hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, tercabar, teruji dan sebagainya. Jadi udah dua ya syukur dan sabar. Kemudian yang ketiga, hidup sesungguhnya adalah belajar. Karena hidup harus punya makna dan tidak kurang ajar. Jadi terutama adik-adik ya, terus belajar untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan ingat, satu-satunya perintah dalam ajaran Islam yang paling panjang masanya itu adalah belajar. Belajar itu dalam hadisnya kan minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai masuki liang lahat, sampai mati. Mulai dari hidup sampai mati. Buayannya kapan itu belajar ilmunya itu? Belajarnya. Ternyata sejak di alam rahim, dalam kandungan setelah ditiupkan ruh, itu sudah diberikan kemampuan untuk menangkap pengetahuan. Ini penelitian di Jepang. Di Jepang itu diadakan penelitian, dibuat 2 kelompok ibu hamil, 10 kelompok pertama ibu hamilnya itu tiap hari didengarkan lagu dangdut. Lagu dangdut lah biar kita tahu ya. Yang 10 ibu hamil yang kelompok kedua itu setiap hari didengarkan lagu rock. Ketika bayinya lahir, ketika bayi menangis dari kelompok ibu yang tadi setiap hari dengarkan lagu dangdut, diputarkan lagu dangdut langsung senyum-senyum. Tapi diputarkan lagu rock, ngamuk-ngamuk masih. Sebaliknya ibu-ibu yang hamilnya tadi sering mendengarkan lagu rock, ketika bayinya menangis, diputarkan lagu rock langsung senyum-senyum. Tapi diputarkan lagu dangdut, masih ngamuk-ngamuk. Sehingga kesimpulan dari penelitian itu, berarti sejak di alam kandungan itu sudah bisa direspon pendidikan kepada manusia. Bahkan ketika usia TK, belajar nyanyi, anak-anak yang tadinya ketika masa dihamilkan itu sering mendengarkan lagu dangdut, ternyata belajar lagu dangdut lebih mudah dia dapatnya daripada lagu rock. Begitu juga yang sebaliknya. Nah, maka menuntut ilmu itu sejak dari buayan, itu pengertian buayan, kalau kita kan menjadi gendong ya. Tapi ternyata dari penelitian di Jepang itu sejak di alam rahim. Begitu sudah ditiupkan ruh, Allah sudah mengatakan, kami buat kamu pendengaran, penglihatan, dan kalbu, perasaan. Jadi sudah mulai bisa direspon pendidikan.
Oleh karena itu, ungkapan Gurinda Melayunya, hidup sesungguhnya belajar. Jadi hidup sesungguhnya adalah belajar. Kalau hidup ingin selamat, tuntutlah ilmu untuk dunia dan untuk akhirat. Nah, itu ungkapannya. Jadi adik-adik, belajar tidak hanya yang bersifat keilmuan duniawi, tapi juga kehidupan dunia akhirawi. Ketika jerih payah kita tidak dihargai, saat itulah kita belajar tentang ketulusan. Jadi belajar dalam hidup ini ketika tidak dihargai, kita belajar tentang ketulusan. Saat segala sesuatu kita harus yang menanggung dan membayarnya, saat itulah kita belajar tentang bermurah hati. Ini ungkapan Gurinda Melayu itu ungkapan-ungkapan bijaksana hikmahnya. Jadi tadi pentingnya ilmu dan belajar. Jadi kalau hidup hendak selamat, tuntut ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kemudian belajar menghindari resiko untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalau hidup tidak ingin diterjang badai, jangan berumah di tepi pantai. Nah, itu ungkapan Gurinda Melayunya. Kalau hidup, kalau tidak ingin diterjang badai, jangan berumah di tepi pantai. Jadi perlu perhitungan dalam pilihan kehidupan ini itu seperti apa. Itulah mensyukuri nikmat Allah itu dalam usia 40 tahun itu. Kemudian ungkapan bijaknya lagi, kalau hidup hendak terpuji, panjangkan akal, dalamkan kaji. Nah, panjangkan akal, dalamkan kaji. Panjangkan akal berarti pemikirannya harus luas, dalamkan kaji atau ilmunya harus luas. Kalau hidup hendak terpuji dan teruji. Kemudian ungkapan berikutnya, kalau belum mampu berkepak, daripada terbang, eloklah merangkak. Jadi kalau masih belum bisa tinggi-tinggi, yang realistis saja dulu mulainya. Yang sederhana saja dulu memulainya. Adik-adik, udah belajar bahasa Inggris dah nih? Udah? Berapa tahun belajar bahasa Inggrisnya udah? Kalau umpamanya udah 6 tahun, berani enggak ngomong dengan anak orang Inggris yang umurnya 6 tahun? Pelan-pelan. Ngomong belajarnya itu pelan-pelan, tetapi terus konsisten dan istiqomah gitu ya. Jadi kalau belum mampu berkepak, daripada terbang, eloklah merangkak. Kalau dada belum berisi, gelanggang orang jangan diuji. Nah, ini perlunya bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni itu adalah seperti itu ungkapannya. Jadi kalau dada belum berisi, gelanggang orang jangan diuji. Ungkapan bijaknya itu kira-kira bisa kita pahami lah ya. Jangan nak sok-sokan kata orang, tapi harus punya bekal yang mumpuni, baru insya Allah siap untuk berperan di depan dan dimanapun. Ini enggak, gayanya luar biasa. Naik motor ngebut-ngebut, SIM aja enggak punya. Itu gimana mau mensyukuri nikmat Allah gitu ya. Nah, kemudian tentu masih banyak yang lainnya, tetapi intinya adalah ketika mensyukuri nikmat itu,
umur 40 minimal sudah harus mensyukuri nikmat Allah. Auzi'ni, Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka. Jadi beri kami kekuatan ya Allah untuk mensyukuri nikmat. Apa itu syukur? Syukur kepada Allah itu adalah mendayagunakan nikmat yang diberikannya supaya berlipat ganda kemanfaatannya. Jadi kita dikasihnya tangan. Untuk apa dik tangan? Untuk megang dan ngambil saja ya. Tapi ada perbuatan lebih yang bisa kita manfaatkan. Fungsi tangan supaya punya berkelebihan lagi dari sekedar untuk memegang, mengambil barang. Itulah namanya amal soleh. Jadi bersyukur dan beramal soleh. Kasih mulut untuk apa dek? Untuk makan dan minum serta untuk ngomong. Tapi gunakan juga untuk zikir dan berbagai kegiatan yang positif. Menghafal ayat-ayat Quran dan sebagainya. Ini adalah mensyukuri nikmat mulut. Banyak yang perlu kita syukuri pada tubuh kita dalam rangka berterima kasih atas nikmat Allah kepada kita. Coba deh, hidung kita ngadapnya kemana lubangnya deh? Ke bawah. Itu patut kita syukuri. Bandingkan dengan burung, hidungnya di mana? Di paruhnya ya, di atas. Jadi kalau hari hujan, kita itu tidak terlalu terkendala dalam bernapas karena lubang hidungnya ke bawah. Tapi kalau burung, kalau hujan tuh kira-kira paling sengsara dia. Jadi bersin terus kan. Nah, mensyukuri hidung saja belum tentu optimal kita. Mata, ada pelopak mata. Ada enggak binatang yang tidak punya pelopak mata? Contohnya apa? Ikan. Ikan berenang di air. Air kadang-kadang keruh, penuh sampah. Padahal matanya tidak bisa berkedip. Coba bayangkan sengsaranya ikan dalam berenang itu. Kita kalau hujan masih bisa berkedip-kedip matanya. Sehingga air hujan tidak sepenuhnya menimpa biji mata kita. Tapi kalau ikan, bayangkan, berenang di air, sementara matanya tidak punya pelopak. Kalau tidurnya Anda tahu gimana ikan tuh ya? Satu jam gitu kan. Nah kalau kita alhamdulillah mensyukuri nikmat Allah dalam ini ya. Kemudian yang terakhir, ungkapan bijaknya adalah kalau hidup hendak terpuji, ringankan tangan dan segala beban dilakoni. Nah, itu ya. Segala beban dilakoni. Insya Allah hidup menjadi terpuji. Jadi, alhamdulillah kita disuruh oleh Allah dalam surah Al-Kahf ayat 15 itu untuk selalu beri kekuatan untuk mampu mensyukuri nikmat Allah. Nah, hari ini tadi panti ini sudah bisa eksis karena peran berbagai pihak, baik kelembagaan maupun perseorangan. Dan alhamdulillah dapat eksis sampai hari ini dan terima kasih kepada para pembina dan pengelola yang alhamdulillah bisa membina 45 orang anak. Kita merawat anak 1 orang, 2 orang aja udah begitu repotnya. Gimana kalau membina 45 orang? Apalagi dengan berbagai macam karakter dan latar belakang.
Tapi alhamdulillah ini luar biasa, insya Allah menjadi amal solehah yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan dalam rangka mutiara hikmah syukuran dan sekaligus pengajian kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita semua. Akhirnya, nasrullah fatul karib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan